Sebelum menonton video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya anak-anak untuk like, komen, dan subscribe akun channel MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Pak Ham dalam pembelajaran apa? Yaitu subtema 1, tema 3, pembelajaran 1, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita membaca doa secara bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah membaca doa, mari kita semangat. Tadi belajar tentang apa? Pentingnya makanan sehat bagi tubuh, terutama tubuh kita. Pada awal pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan percakapan antara Aisyah, Utsman, dan Umar. Mari kita simak secara bersama-sama. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, ternyata sudah ada lagi iklan baru. Sepertinya itu produk baru ya? Betul Usman, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan yang mana? Antara di media cetak seperti di koran dan di majalah atau media elektronik? Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus-bagus. Oh iya, gambar-gambar yang digunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Anak-anakku yang solih dan solihah kelas 5 yang hebat, atas percakapan tersebut kita mengetahui bahwa media iklan terdiri dari media elektronik dan media cetak. Lalu, apa perbedaan media elektronik dan media cetak? Agar lebih jelas, mari simak penjelasan setelah video ini. Yang pertama anak-anakku sekalian yaitu iklan pada media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Lihat gambar di bawahnya. Ada resik mesin cuci, kemudian Toyota murah. Kemudian yang kedua ada iklan pada media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya. Misal, televisi, radio, film, dan internet. Coba anak-anakku sekalian lihat gambar pada di bawah ini. Ada gambar iklan sirup pada televisi, kemudian iklan pada internet. Perbedaan selanjutnya anak-anakku sekalian, yang pertama iklan media cetak. Menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Yang kedua, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara dan bisa dibaca berulang-ulang. Pembuatannya cepat dan harga terjangkau. Yang terakhir, bersifat visual. Yang kedua ada iklan media elektronik. Yang pertama menggunakan media elektronik seperti TV,
radio, internet. Yang kedua, dapat menampilkan gambar dan suara. Yang terakhir, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Anak-anakku yang solih dan solihah kelas 5 yang hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar apa? Yaitu belajar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan pada manusia? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Yang pertama ada mah, yang kedua ada diare, yang ketiga ada sembelit, yang keempat gastritis, yang terakhir ada ambeien. Anak-anakku yang hebat serta solih dan solihah, yang pertama gangguan pada pencernaan adalah mah. Mah adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit pada ulu hati. Mah disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Anak-anakku, gejala mah antara lain yang pertama ada muntah, yang kedua sulit menelan, yang ketiga nyeri ulu hati, yang keempat berat badan turun tanpa sebab. Kemudian bagaimana cara mengatasi mah? Yang pertama, jelas minum obat. Yang kedua, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil. Yang ketiga, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Gangguan pencernaan pada manusia yang kedua adalah diare. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan fasenya lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Kemudian gejala diare antara lain adalah yang pertama fases lembek dan cair, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga nyeri kepala, yang keempat adalah nyeri perut. Kemudian bagaimana cara mengatasi diare anak-anakku sekalian? Yang pertama, minum banyak cairan. Yang kedua, minum oralit. Yang ketiga, minum obat. Yang keempat, makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Kemudian yang ketiga, gangguan pada sistem pencernaan manusia yaitu sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena fasesnya lebih keras. Penyebab sembelit antara lain anak-anak kurang makanan atau kurang makan makanan yang berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum. Sembelit itu sulit melakukan buang air besar atau pup. Gejala sembelit adalah kesulitan BAB. Yang kedua, BAB tidak teratur. Yang ketiga, fases kering dan keras. Yang keempat yaitu nyeri perut. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya anak-anak? Yang pertama adalah makan makanan yang berserat. Misalnya apa? Pepaya. Yang kedua, minum air mineral yang banyak. Yang terakhir adalah berolahraga. Gangguan pada pencernaan yang ke berapa anak-anak? Ayo yang keberapa? Yang keempat yaitu gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena
infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun bertambah usia. Kemudian gejala gastritis adalah nyeri pada ulu hati. Ulu hati itu antara perut dan dada itu ada sisa atau sisi-sisi yang kosong itu namanya ulu hati. Kemudian perut kembung. Yang ketiga adalah mual dan muntah. Yang keempat adalah cekukan atau cekukan. Yang terakhir adalah kehilangan nafsu makan. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama adalah makan secara teratur. Yang kedua, hindari makan makanan yang berminyak, asam, dan pedas. Yang terakhir, minum obat. Yang terakhir, gangguan pada sistem pencernaan manusia adalah ambeien. Ambeien atau yang disebut sebagai wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Anus itu tempat untuk buang air itu loh. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Kemudian gejala ambeiennya itu seperti apa Pak Hamzah? Yaitu muncul darah dari anus saat BAB, kemudian gatal pada anus, yang terakhir adalah nyeri saat BAB. Kemudian cara mengatasinya gimana anak-anak? Yang pertama, makan makanan yang berserat. Yang kedua, cukup asupan cairan. Yang ketiga adalah hindari terlalu lama duduk. Yang keempat adalah berolahraga. Demikian itu anak-anak penjelasan tentang pertama adalah jenis-jenis iklan dan perbedaannya. Yang kedua adalah gangguan pada pencernaan manusia. Demikian penjelasan dari Pak Hamzah atau yang dipanggil sebagai Pak Ham tentang pembelajaran 1 subtema 1 tema 3, pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Demikian anak-anakku sekalian, untuk tugas dan latihannya disampaikan melalui WA dari Pak Hamzah atau WA grup kelas 5 hebat. Demikian anak-anak, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun channel MI Terpadu Muhammadiyah, MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang dengan channel MI Muhammadiyah Kota Magelang. Demikian anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.